yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom saudara, teman-teman dari Shine Fellowship. Sebuah kehormatan saya dapat kesempatan bisa sharing firman Tuhan sama kalian malam hari ini ya. Sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami sebagai orang berdosa. Tuhan berkati momen ini di mana kami akan belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Dan kiranya Tuhan memberkati semua teman-teman di Shine Fellowship dengan hadirat-Mu, dengan kekuatan-Mu, baik dalam relasi dengan Tuhan, di dalam keluarga, di dalam pergumulan dengan kondisi pasca seroja, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, saya mau ajak saudara sekalian untuk buka Alkitab di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita akan mulai di ayat yang ke-37 ya. Dan saya kasih nama dari firman hari ini, Mission Impossible ya. Mengapa Mission Impossible ya? Karena Stefanus yang adalah pemuda, dia harus menghadapi yang namanya Sanhedrin. Sanhedrin adalah pemimpin agama 70 orang terbesar di dunia, yang tertinggi di dunia, saudara sekalian. Jadi ini sebuah mission impossible lah. Dia pemuda dan harus menghadapi Sanhedrin. Setelah dia setia dengan perkara kecil, melayani meja, dia menyampaikan Injil kepada orang Yahudi. Lalu berikutnya dia diberi kesempatan untuk memberi pesan ini kepada Sanhedrin ya. Sebenarnya bukan pesan ya, tapi sebuah teguran bagi mereka. Dan dia juga memberi sebuah ringkasan yang paling luar biasa sepanjang sejarah dari Perjanjian Lama, saudara sekalian. Sungguh amazingnya khotbahnya Stefanus sebagai pemuda. Ini juga inspiring bagi setiap kalian yang adalah pemuda-pemudi ya, untuk mengikuti teladan dari Stefanus di dalam hidupnya dia sebagai pemuda yang menjaga kekudusan dalam relasi pribadi dengan Tuhan, setia dengan perkara kecil, dan Tuhan urapi dan memberi keberanian untuk menghadapi Sanhedrin ini, pemimpin-pemimpin agama tertinggi di dunia pada saat itu, pemimpin agama Yahudi. Oke, baik, kita akan lihat Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kita akan mulai dengan ayat yang ke-36 ya, untuk lihat latar belakang. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun. 40 tahun lamanya. Ini tentu di bagian tentang Musa ya. Stefanus mulai dengan Abraham, saat Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim ya. Ini sebenarnya ayatnya sangat istimewa bagi saya karena itu adalah ayat yang Tuhan pakai untuk panggil saya ke Indonesia, teman-temannya. Lalu dia dari Abraham, dia lanjut kepada Yusuf, dan dia akhirnya dan lanjut kepada Musa di sini. Sebagai contoh, bagaimana umat Tuhan menolak yang dikirim kepada mereka. Baik Yusuf, baik Musa di sini ya. Dan ini juga adalah gambaran akan bahwa orang Yahudi menolak bahkan Mesias anak Allah waktu dia datang ke dunia ini untuk menjadi penebusan bagi seluruh umat manusia. Mereka menolak Mesiasnya sendiri. Kita melihat ya di ayat 36 bahwa bagaimana Allah memakai Musa untuk mengadakan mujizat-mujizat, tanda besar, dan juga membawa mereka keluar dari tanah Mesir, saudara sekalian. Kita tahu ya bahwa dalam kisah Musa membawa mereka keluar Mesir yang paling heboh, mereka crossing the Red Sea ya, Laut Merah dengan mujizat dibelah dan mereka bisa menyeberangnya, dan seluruh tentara Mesir meninggal, tenggelam di dalam Laut Merah. Ini cukup menarik ya kalau kita mundur sedikit ya. Musa dengan tangannya sendiri, dia nggak bisa kuburkan satu pun orang Mesir dengan berhasil. Satu aja lalu dia harus lari. Tapi dengan tangan dan kekuatan Allah, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 35 ya, dengan tangan Allah, dia dapat menguburkan seluruh tentara Mesir. Saudara sekalian, ini adalah pelajaran bagi kita. Kita bukan apa-apa. Musa juga bukan apa-apa. Tapi saat kita diurapi oleh Tuhan, dan saat kita juga ikutin panggilan dan teladan dari Tuhan dalam hidup kita dengan kuasa Roh Kudus oleh firman Tuhan, kita akan diurapi untuk melakukan hal-hal besar di hadapan Tuhan dalam kuasanya Dia dan bukan kuasanya kita.
Oke, kita akan mulai ya di ayat 37 di perikop hari ini, bahwa Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu di antara saudara-saudaramu. Nabi ya, tapi di huruf P-nya, kalau Inggrisnya prophet kan huruf P-nya besar. Bahwa nabi ini yang disebut, yang dicari oleh umat Israel ya. Nabi yang disebut oleh Musa di Ulangan pasal 18 ayat 15. Makanya dikatakan ada yang berkata tentang Yesus, apakah dia nabi itu? Itu yang dimaksudkan. Yang kutipan dari Ulangan pasal 18 ayat 15. Dan Musa adalah gambaran akan Yesus Kristus yang akan datang. Kalau Musa melepaskan mereka dari Mesir, kalau Yesus melepaskan kita dari perbudakan akan dosa dan membawa kepada kita keselamatan kekal ya. Musa menggambarkan hukum Taurat dan itu terbatas karena hukum Taurat hanya memberitahukan kepada kita bahwa kita orang berdosa. Tapi tidak ada manusia dapat diselamatkan melalui hukum Taurat. Hanya bisa melalui anugerah di dalam pribadi Yesus dan iman kepada Dia. Agama tidak dapat menyelamatkan siapapun. Lalu dikatakan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Kita tahu ya bahwa Musa, Allah memberikan kepada Musa hukum Taurat. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi orang Yahudi. Bahwa Musa ini menerima hukum Taurat dan mereka adalah murid-murid dari Musa katanya. Mereka bilang kami bukan murid Yesus, kami adalah muridnya Musa ya. Dan dia diberikan hukum Taurat. Memang Tuhan pakai orang Yahudi ya. Melalui orang Yahudi nama Tuhan dikenal dan dimasyurkan di bumi. Melalui orang Yahudi kita mendapatkan Alkitab kita, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kecuali penulis kitab ini ya, satu-satunya orang non-Yahudi yang menulis Alkitab ya. Selain itu yang paling indah, melalui orang Yahudi kita mendapatkan Yesus Kristus yang adalah orang Yahudi untuk menjadi juru selamat umat manusia termasuk saya dan saudara. Lalu dikatakan di ayat 39, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya dalam hati. Mereka ingin kembali ke tanah Mesir, seperti itu saudara. Itu sayang sekali ya, bahwa umat Israel kan dibawa secara mujizat keluar dari Mesir ya. Mesir menggambarkan dunia, kita adalah budak akan dosa tinggal di dunia. Nah, sama seperti Musa membawa umat Tuhan keluar dari Mesir, Allah juga membawa kita keluar dari sistem dunia ini. Namun mereka di padang gurun menggerutu ya dan komplain. Tidak percaya janji Allah, tidak ingat mujizat Allah, dan hanya ingin fokus kepada hal-hal yang akan memuaskan keinginan daging dan tubuh mereka saudara. Kita lihat di Bilangan 11 ayat 5 berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Saya ingat waktu kita eksposisi Bilangan ya beberapa tahun yang lalu, teman-teman pada ketawa ya, karena ini seperti catatan belanja pasar di pasar Oiba teman-teman ya. Namun mereka beneran ingat bawang putih, bawang prei, mentimun, semangka, dan mereka bilang, aduh saya udah bosan dengan mana ini, mana janji Tuhan ya. Dan akhirnya mereka menolak Tuhan dan tidak percaya kepada janjinya. Dan akhirnya mereka, puncaknya mereka menyembah, membentuk lembu emas ya, dan menyembahnya dan berkata, inilah Tuhan yang membawa kami keluar dari Mesir ya. Sudah jelas sekali mereka menolak Tuhan dan tidak mau percaya janjinya, dan tidak ada di antara mereka yang masuk tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb saudara. Dan mereka benar-benar menolak dengan cara keji seperti ini. Dikatakan bahwa kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang untuk berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa-apa yang telah terjadi dengan dia. Ini pelajaran juga, reminder buat kita, menantikan Tuhan, menantikan janji dan rencananya dan kasihnya. Jangan cepat ambil keputusan atau kesimpulan atau tindakan sebelum Allah menyatakan rencana pimpinan bagi saudara sekalian.
Dan ini yang mereka lakukan. Mereka tidak percaya firman Tuhan, janji Tuhan, perbuatan Tuhan. Mereka menolak semua dan ingin cepat-cepat masalah mereka diselesaikan demi memuaskan keinginan daging dan hawa nafsu mereka. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka-cita tentang yang dibuatnya oleh mereka sendiri. Waduh, sedih sekali ya bagi mereka membuat lembu emas ini, dan mereka bersuka-cita karena perbuatan jahat ini ya. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman akan ada orang yang semakin memberontak dan bebal dan juga congkak di dalam dosanya. Bahkan seperti mereka ya, bersuka-cita dan congkak atas perbuatan tangan mereka ya. Ini sangat berbahaya. Kalau zaman sekarang kita berbeda ya, kita tidak memiliki lembu emas, tapi ada hal lain yang kita mendewakan, saudara sekalian, yang ini harus menjadi hati-hati masalah berhala dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia subtle ya, nggak kelihatan. Padahal seperti sesuatu yang biasa ya, kayak di gambar ini kan, karir, keluarga bahkan bisa dilebihkan daripada relasi dengan Tuhan. Uang, kekuasaan, budaya, apa yang kita memiliki, pengakuan, penghiburan, sukses, ketenaran, agama, atau diri kita sendiri ya. Nah, be careful ya dengan berhala seperti mereka. Kalau berhala itu artinya kita udah hilang kesadaran akan hadirat Tuhan, dan kita mencari sesuatu yang lain untuk menghiburkan, menguatkan, mengisi, dan memenuhi hati dan hidup dan pikiran kita, guys ya. Makanya be careful ya. Ini pelajaran. Alkitab berkata loh bahwa di 1 Korintus 10 ayat 6 dan 11, semua perbuatan jahat mereka di padang gurun itu adalah pelajaran bagi kita, supaya jangan kita ikut teladan yang buruk dari mereka yang mereka berbuat gitu. Jadi boleh dibacakan sebagai reminder, jangan kita ikut ya. Dan ini lebih bahaya lagi, tahu nggak bahwa berhala itu sebenarnya setan. Jadi kalau kita memiliki berhala dalam hidup kita, artinya sesuatu yang kita lebih mengutamakan, lebih inginkan, lebih pikirkan, lebih fokuskan daripada Allah, itu sudah namanya berhala. Tapi menurut Mazmur 96 ayat 5 dan juga 1 Korintus 10 ayat 20, berhala itu adalah roh-roh setan. Berarti kalau kita memiliki berhala, kita menyembah roh setan. Bahaya banget loh. Kita anggap gereja setan sesat dan mengerikan kan? Padahal kita tanpa sadar lakukan hal yang sama saat kita memiliki berhala. Lalu tambah parah lagi sejarahnya mereka. Tidak pernah malahan kamu mengusung kemah Molok ya, dan bintang dewa Refan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, yaitu Babel. Allah itu sabar dengan kita, dia panjang sabar, berlimpah kasih setia. Namun ada batasnya, seperti di Wahyu ya, di kitab Wahyu ada cawan-cawannya, dan saat cawannya penuh dia tumpah, dan itu menggambarkan murka Allah di dalam hidup kita dalam dunia ini. Walaupun kita tidak menerima murka Allah hari ini, tapi konteks bagi kita orang percaya adalah disiplin Tuhan, atau Tuhan mengizinkan efek natural kena pada kita dari dosa dan pelanggaran kita. Dan ini yang terjadi dengan umatnya. Mereka semakin menyembah roh-roh jahat, mereka menyembah Molok dan juga dewa-dewa lain. Kalau lihat teman-teman di gambar ini ya, di Molok mereka mempersembahkan bayi-bayi ya. Jadi ada api di perutnya patung besi ini. Lalu karena apinya di dalam, seluruh Molok ini akan jadi panas ya, termasuk tangan. Api ya, berapi merah. Lalu mereka akan taruh bayinya tergoreng di dalam tangannya. Inilah cara mereka menyembah dewa zaman itu. Benar-benar sebuah kekejian bagi Tuhan ya. Mungkin tidak berbeda dengan kondisi di Amerika yang mengizinkan aborsi ya, di mana jutaan bayi diabort setiap tahun ya, maksudnya dibunuh di dalam kandungan. Makanya kami orang Amerika lah yang Injili Amerika, kami percaya bahwa tinggal tunggu waktu aja saat penghakiman Tuhan datang kepada mereka. Itulah sebabnya kita harus terus mendoakannya.
Dan ya akhirnya Allah mengizinkan seperti di sini dikatakan ini ini satu-satunya referensi kepada pembuangan di Babel ya, secara penerapan. Memang di silsilah dikatakan sampai pembuangan, tapi ini satu-satunya kali di Perjanjian Baru di mana ada aplikasi, ada komentar tentang aplikasi kenapa harus dibuang ke Babel. Itu karena berhala ya. Mereka pekan pertama tidak mentaati Sabat ya, tapi yang menonjol sekali adalah mereka terus menyembah berhala. Dan mereka akhirnya harus mengalami serangan dari Raja Babel ya, Nebukadnezar. Dia datang ke kota Yerusalem, dia menghancurkan, membakar bait sucinya Salomo di tahun 586 sebelum Masehi. Dan masyarakat di dalamnya dibunuh, lalu sisanya dibawa di dalam pembuangan ke Babel. Dan sebuah momen yang sangat menyedihkan bagi umat Israel ya. Mereka harus menderita karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tapi Allah tidak sampai di situ saja. Dia tentu memiliki rencana untuk membawa mereka kembali ya. Tapi kita nggak boleh main-main dengan dosa dan anggap nanti nggak ada apa-apa akan terjadi. Pasti ada dampak yang mengerikan yang akan terjadi. Itulah sebabnya kita hidup kudus dan menyangkal keinginan daging, menyangkal segala kecenderungan untuk menyembah berhala, hawa nafsu dan lain sebagainya dalam kuasa Roh Kudus, oleh firman Tuhan, oleh doa dan juga oleh akuntabilitas di dalam tubuh Kristus. Baik, di ayat 72, pasal 7 ayat 4. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Jadi mereka membuat kemah, dia akan mulai bicara tentang bait-bait Allah di dalam sejarah ya. Kemah kesaksian ini yang dia beri instruksi kepada Musa dan mereka membuat di padang gurun, walaupun ini adalah gambaran tentang gambaran surgawi ya. Apa yang ada di surga ini adalah gambarannya yang terbatas ya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Kita ingat ya bahwa mereka zamannya dia mundur sedikit ya, karena dia mau arahkan ke poin lainnya tentang Allah yang diam di dalam bait Allah. Karena orang Yahudi termasuk anggota Sanhedrin, mereka pertama meninggikan hukum Taurat sebagai pegangan tulisan mereka. Terus kedua, bait Allah. Jadi itu adalah pegangan mereka bahwa kami adalah orang Yahudi, orang yang terpilih. Kami nggak bisa binasa dan yang lain pasti binasa. Dan kami memiliki hukum Taurat, kebanggaan, dan mereka anggap karena kami memiliki hukum Taurat, kami pasti selamat. Dan kedua, kami memiliki bait suci. Ini menjadi kebanggaan, karena bait suci pada zamannya itu Tuhan Yesus, Stefanus adalah struktur terbesar di dunia pada saat itu. Sangat-sangat megah ya. Jadi dia mundur supaya dia beri poinnya, Stefanus, tentang masalah bait suci yang mereka begitu membanggakan. Jadi dia kembali, ini seperti sejarah umat Israel di Perjanjian Lama ya. Kemah itu diterima oleh nenek moyangnya, dipimpin Yosua masuk ke tanah perjanjian, conquest of Canaan, untuk membagikan tanah ya dan memusnahkan bangsa-bangsa yang jahat. Lalu mereka juga ini kan yang dia skip ya, dia loncat adalah bagian hakim-hakim. Kita bisa bandingin dengan khotbahnya Paulus yang adalah ringkasan Perjanjian Lama yang paling bagus. Ada 3 lah ringkasan Perjanjian Lama yang di Perjanjian Baru. Ada Kisah Rasul 7, Kisah Rasul 13, sama Ibrani 11. Jadi kalau mau saudara membandingkan sangat menarik ya. Jadi di khotbahnya Paulus di Antioquia Pisidia, dia berkata, dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Kepada ke-12 suku dibagi-bagi ya. Sesudah itu ia memberikan kepada mereka hakim-hakim sampai pada zamannya Samuel. Jadi di zaman hakim-hakim kan itu yang mereka naik turun, menyembah berhala, disiksa, terus kembali lagi. Lalu
sampai kepada Samuel, lalu Raja Saul, dan sampai kepada Raja Daud. Ya, ini dikatakan tentang Daud bahwa dia adalah a man after God's own heart, atau seorang yang berkenan kepada Allah. Walaupun Daud tidak sempurna, dia berdosa, tapi dia dipuji. Kenapa? Karena dia yang paling terkenal di Alkitab sebagai orang yang betul-betul mencintai Allah. Ya, kalau di Perjanjian Lama, kalau Perjanjian Baru, Rasul Yohanes ya disebutkan the one that loves Jesus ya, and the one that Jesus loves. Tapi kayaknya both ways ya, dia betul-betul terkenal mencintai Tuhan Yesus, dan Rasul Yohanes selalu bicara tentang kasih ya teman-temannya. Tapi Daud ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja, dan juga melalui anaknya Salomo membangun bait suci, karena dia masuk di bagian berikutnya. Oke, Daud telah dapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya dia berkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah. Tapi kita tahu bahwa itu direncanakan Tuhan, bahwa anaknya Salomo yang mendirikan. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah, diberi instruksi dan membangun sebuah bait Allah yang betul-betul amazing dan megah ya, walaupun tidak sebesar bait Allahnya di zamannya Herodus ya, saudara sekalian. Tapi kita tahu ya bahwa Allah tidak diam di dalam bangunan manusia. Maksudnya kita nggak bisa membatasi Allah. Dan zaman sekarang kalau kita ke Yerusalem, tidak ada bait Allah, adanya struktur lainnya. Dan hari ini bait Allahnya di mana? Ada di rumah saudara masing-masing. Bukan dalam berhala, tapi dalam hati saudara. Karena Alkitab berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan dia diam di dalam kita. Kita tidak memiliki diri kita sendiri. Saat kita percaya kepada Yesus, kita ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Dan dia datang dan diam di dalam hati kita. Dan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus secara kekal ya. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Kita menjadi milik Yesus selama-lamanya. Seperti ada cerita anak ya tentang the gingerbread man ya, manusia roti jahe. Jadi gingerbread man ini dibuat oleh tukang pembuat roti. Dia buat gingerbread man, manusia roti jahe, dan tapi manusia roti jahe itu lari dari pembuatnya. Lalu dia sedih, dia carikan, akhirnya dia lihat manusia roti jahe ini dipajang di jendela pembuat roti yang lain. Dan dia bilang, "Pak, berapa ini?" Dan dia berkata, "Oh, 10 sen, Pak." Dia bilang, "Kalau gitu saya mau beli ya." Akhirnya dia beli, dan dia bawa manusia roti jahe keluar yang dia pernah buat. Dia bilang ke dia, "Dulu aku menciptakan kamu, membuat kamu, tapi kamu lari dari aku. Dan sekarang aku sudah membeli kamu, dan kamu menjadi milikku selama-lamanya." Dan inilah kita, saudara sekalian. Kita diciptakan Tuhan, kita lari dari Tuhan karena pemberontakan dan dosa, tapi kita dibeli oleh darah Yesus yang mahal. Dan sekarang kita menjadi milik Yesus selama-lamanya. Allah membenci dosa kita, tapi mengasihi kita. Itulah sebabnya kita hidup kudus, dan kita ikut teladan dari Stefanus ini. Stefanus itu setia di dalam perkara kecil. Ingat nggak Stefanus setia untuk melayani. Dia penuh dengan kuasa Roh Kudus ya. Ingat awal dia dipilih untuk melayani meja. Lalu setelah dia setia dengan hal ini, Tuhan percayakan lebih banyak. Dia mengadakan tanda mujizat di antara umat di Yerusalem. Akhirnya dia diberi kesempatan untuk mencaringkan Injil kepada umat Yahudi di Israel. Dan mereka juga tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang mendorong dia berbicara, seperti Tuhan Yesus berkata, bahwa dia akan memberi kata kepada setiap kita. Dan Stefanus lalu dikasih kesempatan untuk bersaksi di depan seluruh Sanhedrin, pemimpin agama Yahudi tertinggi di dunia, 70 orang. Dan dia menegur mereka dengan keras, dan dia berkata, karena mereka begitu bangga ya dengan bait suci, dia berkata, "Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini?" Saudara, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya.
menurut para ilmuwan bahwa kalau seluruh semesta alam itu itu kalau kita lintasi butuh 47 miliar tahun cahaya, berarti kecepatan tahun cahaya butuh 40 miliar 7 tahun. Tapi Alkitab berkata Allah membentangkan langit dengan sejengkal. Itu berarti dari ujung kelingking sampai ujung jempol. Berarti gini, seluruh semesta alam hanya sebesar tangan Allah. Jadi kita nggak boleh membatasi, oh saya mau ke gereja, kita mau pergi gereja menghadap Tuhan. Memang Tuhan bukan di rumah saudara, di dalam hati saudara, oh saya mau pakaian rapi karena mau ketemu dengan Tuhan. Tuhan selalu bersama kita, nggak pernah akan meninggalkan kita. Jadi kita harus selalu bersikap bahwa Tuhan ada bersama kita. Waktu saya di Calvary Chapel Bible College, ada salah satu dosen saya yang berkata begini, dia punya anak, mereka nonton film bersama. Terus katanya dia ada popcorn ya, dia buat dia sama anaknya, dia 3 mangkok popcorn. 1 buat dia, 1 buat anaknya, 1 buat Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau mereka nonton, mereka anggap Tuhan Yesus ada bersama mereka. Jadi mereka tidak akan nonton apapun yang akan buat Tuhan Yesus tidak nyaman gitu. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Nah, kira-kira Sanhedrin ini senang nggak dengan pesannya Stefanus? Senang nggak teman-teman? Senang nggak? Nggak ada yang jawab ya, karena ini rekaman. Tidak senang. Dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Wah, powerful sekali. Anak muda yang mungkin 20 sekian tahun ya awalnya. Pemuda berani menghadapi yang tua-tua ini, yang orang paling hebat di dunia secara agamawi ya, untuk Yahudi ya, orang Yahudi lah terkenal paling agamawi di dunia pada saat itu. Dia berani dan mereka ngerti sesuai dengan pemahaman mereka adalah ahli Taurat, mereka paling memahami kitab suci. Tapi dia dengan amazing banget, dia beri eksposisi dari perjanjian lama dan menegur mereka dengan keras. Makanya ini namanya mission impossible. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tapi dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan dia lakukan hal-hal yang sungguh amazing ya. Pemuda ini. Kita nggak terlalu sadar ya. Dia berkata, kamu menentang Roh Kudus ya. Mereka sama seperti di zamannya Padang Gurun yang kita pelajari tadi. Sampai di zamannya Stefanus. Tetap manusia. Dan mereka menolak kesaksian tentang Roh Kudus. Tentang pribadi Yesus. Dan mereka lah dikatakan, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Jadi dari zamannya Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab itulah, lihatlah, aku mengutus kepada kamu nabi-nabi, orang-orang yang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain kamu akan sesat di rumah-rumah ibadat. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia. Yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Mengerikannya dari zamannya Kainnya yang adalah pembunuh seperti setan, dan sepanjang sejarah nabi-nabi dan umat Tuhan yang dia utus kepada umat pilihannya dia ditolak, bukan hanya ditolak, dibunuh karena mereka membenci ya. Tuhan Yesus beri juga banyak perumpamaan tentang bagaimana umat Israel itu menolak para nabi dan juga dia sendiri saat mereka diutus kepada dia. Mereka anggap kami ini punya hukum Taurat. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kamu membunuh, kamu melanggar ke-10 hukum karena kebencian. Kamu memiliki hawa nafsu dan begitu banyak hal yang kamu melanggar, ya, rakus, mencari kemuliaan. Sangat mengerikan dosa mereka.
dan mereka salah menafsirkan hukum Taurat sehingga mereka anggap ini darah halal ya, mereka boleh membunuh ya, termasuk Tuhan Yesus boleh membunuh, atau Rasul Paulus nanti ya. Dan Rasul Paulus juga ada di antara mereka yang kita akan lihat sebentar ya. Sayangnya mereka menolak Yesus. Jadi katakan kamu menolak Roh Kudus, artinya kamu menolak Yesus, karena Roh Kudus tidak memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Dia beri kesaksian tentang pribadi Yesus. Jadi menolak atau menghujat Roh Kudus itu artinya kita menolak pribadi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus satu-satunya jalan di mana manusia dapat keselamatan dan juga akses kepada Tuhan dan surga kekal. Hanya melalui Tuhan Yesus. Dan mereka penuh dengan kebenciannya. Firman Tuhan berkata ya, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Atau alasan atau penutup bagi dosa mereka. Mereka terekspos ya. Atau Petrus berkata mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka tidak punya alasan. Sanhedrin, umat Israel yang menolak Yesus, sampai hari ini para ateis dan lain-lain tidak punya alasan untuk menolak Yesus sebagai juru selamat. Buktinya terlalu banyak untuk pribadi Yesus, kematian, kebangkitannya yang membuktikan Alkitab sebagai kitab suci firman Allah. Cuman mereka menolak, kenapa? Karena mereka tertuduh. Jadi Tuhan Yesus sebagai terang datang dan mengekspos dosa mereka. Jadi kalau siapapun menolak Yesus, itu alasan hanya karena mereka tetap mau hidup di dalam dosanya dan tidak mau diubah oleh Tuhan. Kita membandingkan pemimpin agama dibandingkan Stefanus berbeda sekali. Mereka hidup untuk dirinya sendiri. Mereka cemburu sampai benci dan mau membunuh. Mereka kan benci Tuhan Yesus dan para muridnya karena mereka mencuri popularitasnya para pemimpin agama. Mereka juga kan ambil uang, korupsi, dan ini terjadi sepanjang sejarah. Seperti ayat dari Stefanus dan Tuhan Yesus. Sepanjang sejarah gereja juga ya. Umat Tuhan dibakar hidup-hidup dan dibunuh. Dan dikatakan bahwa mereka dikatakan ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Jadi bahasa Yunaninya di mana kita dapat kata crunch ya, benar-benar sampai bunyi ya, saking bencinya. Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, amazing teman-teman, amazing. Ini mestinya begini akhir hidup kita ya. Penuh dengan Roh Kudus. Sama seperti wanita bijak ya. Minyak itu menggambarkan Roh Kudus. Alkitab berkata, tetap penuh dengan Roh Kudus. Terus menerus ya. Bukan penuh dengan pengaruh lain, tapi Roh Kudus ya. Berharap setiap kita bisa mengakhiri hidup kita dengan penuh dengan Roh Kudus, menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan pada kita, dan melihat Tuhan Yesus dan kemuliaan Allah diterima di dalam hadirat Tuhan kekal, teman-teman. Wonderful ya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow. Someday kita semua akan mengalami hal yang sama, teman-teman. Dan itulah sebabnya inilah penantian kita. Kalau kita harus dibunuh, ya puji Tuhan, gak apa-apa. Bagi orang di dunia itu mengerikan. Tapi tahu nggak bahwa biasa kan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tapi saat dia menyambut martir, pertama dia berdiri. Jadi menurut pendeta Chuck Smith ya, saat martir pulang ke surga, Tuhan Yesus berdiri dan menyambut mereka ya. Luar biasa ya. Ada satu kutipan dari Bapak Gereja Tertullian ya, sejarawan, bahwa darah dari para martir adalah benih dari gereja. Gereja dibangun di atas darah para martir ya. Stefanus adalah martir pertama, dan di sepanjang sejarah gereja kalau teman-teman mempelajari, orang Kristen dibakar hidup-hidup, disalibkan, dimakan singa, dibunuh dengan cara yang sadis. Juta demi juta orang dibunuh sampai hari ini pun oleh ISIS, oleh di China, di banyak tempat, teman-temannya. Lalu dikatakan maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menerbu dia.
Jadi mereka nggak mau dengar ya tadi kan, karena tertusuk hatinya. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus ya teman-teman ya. Jadi mereka membunuh dia, dan ada satu orang yang mereka meletakkan pakaian, maksudnya dia menyetujui dan menjaga mereka, yang namanya Saulus ya. Kira-kira Saulus ini siapa ya? Kita semua tahu itu Rasul Paulus ya. Dan saya yakin sekali bahwa pengalaman dia dengan kejadian Stefanus ini, setelah dia percaya Yesus itu, dia nggak bisa melupakan. Dia terus kebayangnya, wajah Stefanus itu awal pasal kan, wajahnya seperti malaikat. Dengan kesaksian ini, dan dia melihat dia dibunuh, dan Stefanus melihat Tuhan Yesus dan kemuliaan Allah, dan Stefanus berkata ya, seperti ini ya, Tuhan Yesus, terimalah rohku, dan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Rasul Paulus itu nggak bisa lupakan ini, bahwa dia mempersetujui orang ini dibunuh dan juga orang Kristen yang lain. Dan dia merasa sangat tertuduh sekali, tapi dia tahu bahwa dia lakukan tidak sengaja, dan dia bertobat, dan ya akhirnya ya puji Tuhan sih, doa dari Stefanus ini dijawab loh. Dia kan sama kayak Tuhan Yesus punya doa, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan doanya Tuhan Yesus dijawab loh di hari Pentakosta ya, saat 3.000 orang terima dia. Nah, Stefanus doanya mirip dengan Tuhan Yesus, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan doanya dia juga dijawab. Salah satu adalah dalam kehidupan Rasul Paulus ya. Rasul Paulus dijamah oleh Tuhan, itu karena anugerah Tuhan teman-temannya, sungguh luar biasa. Dan kita bisa membayangkannya, apa yang terjadi itu mengerikan sih kalau dilempari batu begitu, tapi dia langsung diterima di hadirat Tuhan secara kekal ya. Dan dia masuk ke hadirat Tuhan, dia menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah bagi kita bagaimana saudara sekalian? Ini mission impossible ya. Mungkin bagi saudara merasa mission saya juga impossible. Kenapa hidup saya begitu berat? Kenapa ada begitu banyak tantangan dan masalah? Baik di dalam keluarga, baik dalam ekonomi, baik dalam kesehatan. Masa depan itu tidak tentu. Hidup saya mengapa tidak terjadi seperti saya bayangkan atau inginkan? Karena dunia ini bukan rumah kita saudara. Allah sudah mempersiapkan rumah di surga, tubuh mulia yang tidak dapat dibongkar oleh manusia. Kerinduan hati ada di situ sepenuhnya untuk kita. Bukan di dunia ini. Kita hanya lewat sementara di sini. Jadi selama masih ada kesempatan untuk hidup di sini, kita belajar dari Stefanus ya, dan Rasul Paulus dan para rasul. Mereka menyangkal diri, tidak hidup untuk keinginan daging atau memuaskan keinginan daging. Mereka setia dengan perkara kecil. Apakah Tuhan percayakan kepada saudara hari ini? Jangan inginkan lebih, jangan, saya mau nanti begini-begini, kalau ini bagi saya hal yang nggak penting. Nonsense. Apa yang ada dalam hidup saudara hari ini adalah hal yang Tuhan percayakan kepada saudara. Keluarga, jiwa-jiwa, tugas apapun itu, termasuk juga orang yang susah saudara hadapin. Orang yang sulit dalam hidupmu, bukan kebetulan Allah taruh mereka dalam hidupmu ya. Lihat Stefanus, orang susah yang dia hadapin, dilempari dia. Maksudnya mereka lempari dia loh. Jadi hari ini kita full surrender ya. Serahkan hidup kita. Dan kita berlari. Jangan menanggalkan semua beban atau rintangan apapun. Dosa favorit saudara. Menyangkal keinginan daging. Dan fokus kepada tujuan. Yaitu panggilan surgawi. Yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Rasul Paulus berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Dan aku sudah memelihara iman. Aku selesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Sama seperti Stefanus, saudara sekalian. Dan dia tidak menghiraukan nyawanya. Yang penting dia selesaikan tugas dengan sukacita. Yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan percaya kepada dia. Dan saudara, itu akan menjadi momen sangat indah seperti Stefanus ngalamin. Saat kita dipanggil ya, saat nama kita dipanggil, kita akan diterima di dalam kerajaan surga kekal, dan Tuhan Yesus akan menyambut kita dengan tangan terbuka dan akan berkata, hai hambaku baik dan setia, kamu setia dengan perkara kecil dan kamu akan masuk
silakan masuk dan menerima kerajaan yang sudah disiapkan bagi kamu sebelum dunia dijadikan. Tuhanlah memelihara kita sampai akhirnya. Tuhan menyelesaikan pekerjaan dalam hidup kita. Dan Dia yang bisa Dia yang membuat supaya kita tidak tersandung. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk teman-teman Shine Fellowship. Saya bersyukur untuk mereka sebagai saudara-saudari dalam Kristus, sahabat-sahabat yang saya kenal begitu lama, sejak mulai pelayanan di Kupang 2008 dan 2009, waktu ada tim dari Calvary Chapel Santa Barbara di Amerika. Saya bersyukur untuk semua pelayanan yang Tuhan sudah mengerjakan melalui Shine Fellowship dan semua fellowship yang bertumbuh melalui Shine Fellowship. Semua teman-teman, rekan-rekan, dan keluarga masing-masing sangat berharga di mata Tuhan, berharga di mata juga kami, dan Pendeta Randy, Ibu Debbie, dan teman-teman semua di Amerika, di Jakarta. Terima kasih Bapak untuk semua teman-teman yang menyaksikan dan ikut ibadah sore menjelang malam hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan hadirat Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan anugerah dari Tuhan, dan bersyukur di kesempatan kami dapat beribadah bersama. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian.